Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ini Rabu 23 Oktober 2024. Yang acara pokok itu tentang fardu kifayah, yaitu salah satunya bagaimana cara kita memandikan dan mengkafankan jenazah. Mari kita bersama membacakan Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan dengan membaca Asmaul Husna. Astagfirullah.
untuk Famili. famili dari Ibu Teti, Dokter Carmen Brata Wijaya. Dokter Carmen Brata Brata Wijaya yang sekarang lagi koma di rumah sakit. Ya, ulang balik ke rumah sakit. Iya. Mbak, Insya Allah. Khairat Imin atau Muhammad Iqbal. Bapak Muhammad Iqbal juga yang 3 orang tadi minta Fatihah supaya operasinya berjalan lancar, supaya yang sakit sehat kembali, sehat cepat, dan juga supaya ringan penyakitnya. Dan Fatihah untuk kita semua, mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Amin. Amin. Yang terakhir Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga doa-doa yang kita barusan bacakan Allah ijabah dan dikabulkan. Amin. Seterusnya barangkali ada pengumuman. Oke. Kalau begitu kita masuk ke acara pokok, yaitu pelajaran fardu kifayah dari Ibu Hajah Lili Santoso. Kami persilakan Ibu Hajah Lili. Insya Allah hari ini kita akan belajar ini ya, memotong kain kafan dan memandikan jenazah. Misalnya kita belajar fardu kifayah ya Bu ya. Saya rasa semuanya udah tahu lah apa artinya fardu kifayah dan sebagainya. Kita nggak usah berpanjang lebar karena semuanya udah pada tahu dan kita juga sudah tiap kayaknya diulang-ulang terus gitu ya Bu ya. Cuman nanti lanjutkan. Apa tuh Bu fardu kifayah Bu? Fardu kifayah itu yaitu memandikan jenazah dari mulai menutup matanya, memandikan, mengkafankan, dan menguburkan jenazah. Apa yang kita pelajari bersama ini bermanfaat bagi kita, terutama bagi saya pribadi, juga untuk ibu-ibu yang lainnya. Kita bisa menolong sesama kita. Jadi kalau misalnya kita fardu kifayah itu jika dikerjakan satu aja, mengerjakan satu kampung sudah hilang dosanya, nggak ada yang berdosa. Kalau ada yang nggak mau mengerjakan salah satu aja, satu kampung semuanya pasti kena dosanya. Itu sudah ada dinas seperti itu. Ya, Bu ya, saya rasa gitu aja Bu ya, kita langsung ke prakteknya aja ya. Sip. Oke, motong-motong. Oke. Siapa mau jadi mayatnya? Bu Aminah? Bu Lili, sebelum motong itu ada bacaannya nggak? Nggak ada. Cuma bismillah aja. Kita ya dari Alefa sudah nggak tahu udah puluhan kali lah memandikan jenazah dan sebagainya. Tapi yang baru jadi secara langsung untuk peristiwa mulai dari nazarnya atau apa kita tidak pernah mengalaminya. Kita tahu kan ada si ibu A meninggal dari sana sini dan sebagainya ataupun bapak A B C gitu. Nah ketika sakaratul maut beliau kan sudah segitu hilang ya Bu ya. Tolong sambil menutup matanya bacakan Bismillahirrahmanirrahim Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah selama 40 tahun beliau tidak ada siksa kubur. Selama baru misalnya, aduh dia udah meninggal tapi udah sejam lalu, tapi kita masih bisa ini tutup matanya coba. Nggak ada batas waktunya. Selama kita masih ada berinteraksi dengan mayat yang baru meninggal. Jadi bukan yang sudah maaf ya kalau udah dikuling atau gimana, bukan seperti itu. Pasti baru meninggal sambil menutupkan matanya Bismillahirrahmanirrahim Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya itu berlaku untuk laki Oh iya. Udah tadi dalam keadaan sakaratul maut, mudah-mudahan anak-anak kita, saudara kita atau siapapun yang ini kita mudah-mudahan ingat baca ini Bismillahirrahmanirrahim Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Kayak kemarin waktu bapak saya meninggal juga kan saya bilang sama adik saya, coba kamu baca itu karena saya tahu persis cerita sekaratul mautnya bapak itu, masya Allah indah banget kalau saya ini nggak. Jadi gini 2 kali ini langsung hilang.
Kalau ada gigi palsunya Baru gimana? hilang menao, nggak lupa lu. Bentar, nanti itu. Nah, kalau ini udah dihilangin, memang jangan, memang agak susah ya Bu ya. Makanya kita, alhamdulillah, di kita Kak Anissa ada ininya, baby oil ya. Oh, pakai baby oil. Ya, ada ya Kak ya, ada. Kita nolong. Terus kita juga siapkan aseton. Karena kejadian beberapa waktu yang lalu, memang anaknya itu ibunya Muslim, tapi anaknya enggak. Walau alam Muslim apa enggak ya, tapi ibunya bulan biasa kesini, rajin memang ke pengajian kita. Ketika meninggalnya udah pakai jarit, diputekin. Biasanya ini Bu, kalau perpisahan itu kan Ya. di apa itu dirawat sedemikian rupa sehingga saudara-saudara atau tetangga Dan dari kita juga nggak bisa ngapa-ngapa ya, itu kan berselisihnya anak-anaknya keluarganya ya. Jadi ya udah, untungnya kita ya sempat panik ya Bu Gurung ya. Sempat panik gimana? Aduh, akhirnya aseton ya memang agak yang harusnya 1 jam selesai mandikan, mengkafankan, tapi kita butuh waktu setengah jam kemudian karena benar-benar kita yang nggak bisa yang wow kayak kita ayo nggak gitu, kita benar-benar harus semua. Kalau bisa dia tuh ngejerit luar biasa karena sakitnya luar biasa. Tapi apakah ada batas waktunya Bu? Maksudnya kita itu dalam melaksanakan mulai dari mandikan, mengkafani apa semua itu ada Dari sananya dikasih waktu 1 jam. Ya kalau ada advance kita ada kasih kayak enak doa. Biasanya 1 jam memandikan, 1 jam untuk menguburkannya. mandiin Iya, rumah. semuanya itu semua udah satu inklusif memandikan. Memandikan saja sama mengkafankan. Iya, tapi berapa personel yang disediakan? Nah, kita biasanya itu butuh minimal itu harus ada 5. Minimal 5 karena 1 di kepala, 2 sini, 2 sini. Satunya lagi yang 6 itu sebetulnya paling khusus itu 6 karena yang satunya kita minta apa dia ngambil tak gitu. Jadi 1 jam kita benar-benar terkonsentrasi untuk jenazah ini. Kan burung kita sudah kita gunting dari sini ya, jadi gampang untuk jadi kita nggak usah gunting dari rumah sakit. Memang pasti beliau ada bekas-bekasnya itu harus dihilangi dengan tadi itu baby oil itu. Nah, kalau beliau pakai gigi palsu, selama dia bukan ditanam beda ya Bu ya. Kalau ditanam sudah wallahu alam, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau yang dicopot satu-satunya jalan, kita ambil was hance ya, 2 biji, kita kasih air hangat, kita kasih pijit dari sini. Pakai air panas, anget-anget gitu. Oh ya, kita tanya dulu nomor 1 ke keluarganya, beliau ini suka air panasnya seberapa? Ada yang nggak suka panas, ada yang suka panas. Jadi tergantung sama keluarga. Kalau enggak ya kita seininya kita lah. Terus yang kedua ya itu tadi anget-anget kuku. Jadi itu Bu ya, Mas Hanca pakai air panas taruh sini dari ininya jangan langsung ke sini karena kan bagaimanapun juga dia udah kaku ya, udah meninggal. Dari sini pelan-pelan aja dimasirin pelan sama anget. Jangan kenceng, jangan pokoknya ini maksimal mungkin sesah mungkin sampai ke sininya. Enggak, Mbak. Kalau udah gini sampai coba masukin jari samain, tapi kan kita pakai was hances ya, Bu. Coba masukin ini. Kalau berasa kok, Bu. Entar lama-lama dia akhirnya jadi lemes. Nah, kita buka mulutnya tetap gitu. Ntar biasa lama-lama kita pelan-pelan kita tarik ibu jari kita klek gitu sini. Bawahnya juga coba pakai ini gitu, klek. Pasti insya Allah bisa itu. Kita keluarin. Karena kita juga pernah seperti itu yang sering saya ceritakan ya. Kalau mulutnya menganga, Bu, diikat. Biasanya kan dari awal meninggal kan kelihatan ininya disedekapkan dulu, terus di ini kalau memang menganga mulutnya diikat. Makanya kalau kita mengerjakan kalau semaksimal. mengucapkan itu atau apa harus dalam keadaan wudhu? Enggak juga. Enggak ada bacaan khusus, Bu. Yang penting diam. Kalau memang ada tanya atau apa boleh, tapi jangan ini apa ini gerundung terus jangan. Enggak ada gitu. Bu Lili, kalau yang pakai lensa kan ada ya, kalau kontak lens itu gimana tuh? Tapi kan susah ya kita nyambutnya. Matanya udah tutup gimana kita Kita yang enggak tahu. Ini bisa buka ini nih. Tapi biasanya kontak lens itu kalau orang udah sakit pasti dibuka. Tapi kalau
orang yang masih hidup ini misalnya nih tiba-tiba meninggal kecelakaan atau apa, bisa dipakai lain, tanya ke keluarganya aja. Tapi kalau tidur Boleh juga, masuk juga itu. Nah, bisa ditanyakan itu ya. Jadi apa beliau pakai kontak lens, apa beliau pakai gigi palsu, ya. rambut palsu. Rambut palsu. Tapi kalau ditanam nggak bisa apa-apa ya rambutnya Bu ya. Kan ada yang rambutnya ditanam. Ya. kalau rambut palsu ketahuan deh waktu kita Cuci sudah lepas sendiri. Kalau ditanam mana ketahuan. Nah ya itu palsu. Bukti rambut sudah lepas sendiri. Kalau kuku palsu ya masuk. Saya Masya Allah. Ya memang bagus juga pertanyaannya memang. Jadi gitu. Itu anak umpamanya anak muda meninggal ya. Kita nggak tahu. Sekarang zaman sekarang pakai kuku palsu yang panjang-panjang. Nah, itu gimana? Ya diambil. Bisa. Kan kita maksimal aja pakai aseton. Kan itu biasanya bisa pakai aseton ya apa? Lem khusus itu sebetulnya ya. Iya, lem khusus. Ya udah kalau gitu gini aja Bu, kita pesen aja ke sanak saudara kita, anak cucu kita jangan pakai ini palsu. Kalau kita memang ini semangat ya di situ. Jadi jangan pakai yang namanya kuku palsu atau wimper, jadi extension namanya, bahasanya keren extension. Ya tapi kan kita harus ada buktinya gimana, itu loh maksudnya. Jadi itu ya Bu ya. Sekarang ada pertanyaan lagi? Ada. Contohnya kalau ibu-ibu nih, masih muda akhirnya meninggal, lagi menstruasi meninggalnya gimana? Oh ya nggak apa-apa. Diniatin itu juga. Ya sama, kita mandinya seperti orang menstruasi kalau kita gitu. Jangankan menstruasi, ada yang meninggal kita melahirkan. Oh ya, nifas. Ada juga banyak gitu. Kalau sakit, Iya. melahirkan meninggal. Kalau bapak-bapaknya nih masuk rumah sakit nih sakit berat ya, meninggal jenggotnya masih panjang, boleh nggak dia lagi? Oh ya nggak boleh, satu pun nggak boleh. Kalau sudah meninggal satu pun jangan. Kita memandikan pun rambut yang sebisa mungkin lepasnya kita ambil, kita kumpul, kita masukin nggak boleh. Nggak bisa. Itu kalau dia maksudnya contohnya nih susunya pakai silikon, mesti dikeluarin juga. Masa ada gigi. Biasa jadi namanya nanya. Ya gitu aja dulu ya. Kalau gitu kita langsung ke ini ya, memotong kain kafannya ya Bu ya. Jadi gampang kok ini. Kita jadi apa namanya? Desainer terkenal nih Bu. Tapi Bu Lili, kalau kita potongin dulu sementara kan ada orang yang ibu tinggi, saya pendek. Terus kemana? Kita bikin ada kita bikin juga untuk orang yang gemuk macam kayak kita ini ya, kalau meninggal ada yang kita bikin ya bisa. Kita bikin seperti itu. Kemudian kita ada SML, ada jangan khawatir pakai mat. Dia ada double XL. Saya ada satu pertanyaan. Di sebagian kultur ada, di Jawa itu ada orang yang memasukkan susu di dalam susu supaya cantik. Bagaimana itu supaya cantik, supaya muda? Tapi kalau dalam keadaan meninggal, bagaimana susunya itu juga? Ya itu sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang biasanya keluarga dekatnya sudah tahu atau suaminya tahu. Jadi mereka pasti ada usaha kasih kelor apa-apa itu ya kan. Kasih apa lagi? Enggak, daun kelor, dikasih daun kelor biasanya ya minum atau diplok-plok atau kalau dibantal biasanya seperti itu. Tapi kan ya kalau selebihnya wallahu a'lam. Jadi ibu-ibu untuk kain kafannya kita memerlukan berapa lembar Bu? 5 lembar. Terdiri dari apa aja Bu? Dua bawah. Ya. Terus baju, terus sarung, sarung. Eh, Benar, Masya Allah, Bu Sri ingat banget. Bu Lili, dalam 5 itu berapa yang dibutuhkan, berapa meter? Jadi yang kita butuhkan itu 15 meter. Kalaupun misalnya ada sisanya, kita bisa buat kalau orang Jawa bilangnya pasatan. Apa tuh pasatan? Itu nutup auratnya gitu loh, sisa-sisanya kain. Jadi supaya kita seminim mungkin melihat auratnya jenazah ini. Lagi makanya Bu, ketika kita mandikan edukasi atau apa, jangan menyebutkan namanya. Nah itu aja. Itu benar-benar itu. Ibu, Apapun bentuknya. 15 meter ini 1 mat. Apa 2 mat, apa 3 mat? Nah, itu untuk 1 orang, 15 meter untuk 1 orang ya Bu, nggak untuk 2 orang, nggak bisa. 15 meter untuk 1 orang. Jadi cara mengambilnya juga enggak kita buka gini terus kita ganti, enggak.
Jadi ini kita gulung dari atas, kita gulung yang baru, ini kita gulung ke bawah. Jadi gulung bawah udah. Kita sama sekali nggak melihat auratnya si jenazah tadi itu. Kita harus berpatokan bahwa si mayat ini adalah terakhir dia di dunia. Kita juga terakhir mengurus dia ketika di dunia. Dia sudah nggak bisa ngapain lagi. Makanya tergantung dia. Kalau kita memandikannya dengan baik, insya Allah orang-orang yang akan memandikan kita juga akan seperti itu gitu loh. Apa yang kita bisa berbuat buat dia untuk terakhir dia di dunia ini? Yaitu tadi memandikan sebaik mungkin, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan dengan baik. Itu aja. Tata cara memandikannya ya Bu ya. Semuanya dimulai dari turun ke bawah, selalu dari kanan. Jangan terus ini kita lewatin sini, balik enggak. Kita lewatin di sampingnya. Jadi enggak yang kayak gitu. Sini ke bawah. Nah, balikin balik ke atas. Balik ke kiri, ke sampingnya, lewat samping ke arah sebelah kiri. Nah, yang penting tidak misalnya ini mayatnya gitu Bu ya. Ini dari kanan nih ya. Kita kasih kuyur kepala, tangan, kaki. Udah, kita kan sampingnya gini. Ke sebelah kiri. Duduk kepalanya, telinga semuanya kita pokoknya secepit-cepitan ya, semua tangan ketak-ketak semuanya kita dibawa ini semuanya itu. Kalau mandi itu udah otomatis. Jadi dari bawah kita siram dulu kan Bu ya, sebelum kita pakai sabun kita siram dulu semuanya. Udah semuanya baru kita ambil shampoo. Makanya kita butuh 5 orang, 1 di kepala, 2 di sini. Yang keenam ini sebetulnya bagus Bu, buat asisten. Ambil kapas, ambil washanca. Pokoknya itu perlu banget itu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, biasanya ada 1-2 keluarga yang ikut. Iya. Tapi kalau keluarga itu kan ngambil apa dia kan nggak tahu. Dia cuma melihat aja. Jadi bisa juga keluarga kita ikut sertakan untuk megang aja sebelah kanan kiri bisa, atau anaknya gitu ya. Nah, sudah habis itu kita sabun dari kepala. Kepala kita sabun yang bersih dari bawah. Kan biasanya ada kayak untuk nopang kepala ya Bu ya, itu kita lepas dulu supaya bersih. Kemudian kita yang sebelah kanan dari ketek-keteknya ini, di sela-sela ini di sela-sela ini selangkangannya ya Bu ya, sampai ini kan maaf yang ininya besar kan biasanya di balik ini kan ini itu jangan lupa. Pokoknya kita harus benar-benar ronde sampai ke bawah, di sela-sela jari kakinya juga jangan lupa itu. Itu kita nggak boleh lihat, itu nanti itu. Itu terakhir, bukan terakhir maksudnya nanti sih. Ini yang ini dulu. Nah, udah supaya disabun baru kita mengarah ke bawah, ke organ intimnya. Boleh, kita kan nggak tahu gimana, mungkin ada kotoran apa, boleh kita melihat sebentar aja, oh iya di sini. Nah, udah kita cabukin. Diraba aja gitu kan, bersih. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ada kotoran apa nggak. Untuk lihat apa ada kotoran apa nggak, kita boleh lihat sebentar aja, tapi jangan terus penteleng Ibu. Gini, kalau biasanya kalau kita seger-seger aja, kemudian meninggal, berarti kan kita pada saat sebelum kan kita pasti makan ya kan. Nah nanti sebelum itu tadi sebenarnya di awal tadi dari kita ini mau sebelum mandiin gitu ya. Jadi kita pegang perutnya, kita bisa tindih dengan sesuatu yang berat. Kalau nggak ada, ya udah tangan kita aja. Gini Bu ya. Gini. Ini ibaratnya dia tiduran ya, sampai dia melakukan kayak gini tuh Bu. Oh bisa ditekuk? Ya bisa kan pelan-pelan kan Mbak? Pelan-pelan kan Mbak? Kan kita pelan-pelan, ya pelan-pelan bisa sampai gini tuh. Semaksimal mungkin. Lagi sampai 3 kali kita lihat lagi udah. Terus udah itu kita periksa di bawahnya, kita lihat apa ada kotorannya apa enggak. Nah setelah itu baru kita pakai kayak kapas. Terakhir nanti ya pakai kapas dibersihin sampai sebersih-bersihnya. Saya mau tanya lagi dia. Waktu nyiram ke badan dari kanan terus ke kirinya, itu sekali aja atau 3 kali atau 7 kali? Kalau selama kita ambil wajibnya itu terus nggak apa-apa. Nanti ketika ambil sunahnya itu baru 3 kali kanan, 3 kali kiri itu ya. Bukanya ini 3 kali, balik lagi ke atas tadi 2, 3. Sebelah kiri juga gitu. 1, 2, 3. Nah setelah itu baru kita lap. Untuk muka kita selalu ambil gini 3 kali,
tetap seperti urut-urutannya wudhu, mulutnya giniin, muka, kemudian tangan juga dari sini siku kita siram, jangan pakai tangan ngapain, orang sudah ada air yang mengalir dari kiri, tetap atas tetap ada sela-selanya seperti kita wudhu, jangan sampai ada ketinggalan ya Bu ya, kanan dan kiri juga gitu sela-selanya semuanya, baru kemudian kepalanya, telinganya, terakhir kakinya. Kalau ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang pengen belajar, nggak masalah bisa ada 10 orang, tapi nggak usah ngomong, ikut aja melihat gimana proses kita memandikan. Nah, untuk barangkali defaultnya ada yang meninggal, ibu bisa, saya ikut, nanti bisa ibu yang ini kita bisa melihat aja. Tapi Gitu. kadang-kadang kan nggak ada informasinya kita. Kenapa? Siapa yang meninggalnya? Jarang juga ada informasi toh. Daftar dulu Bu. Ada di Leiden ada, kalau yang meninggal pasti diumumin kok. Saya mau Bu Ira, kalau orang meninggal tuh nggak bisa nunggu sampai libur dulu. Oh iya, Bu Ira libur, besok saya nak meninggal. Masih ya gitu loh Bu, cintaku. Enggak, insya Allah ini aja Bu, siapa yang sanggup dan siap, monggo daftar ke Bu Anissa. hitungan jamnya itu kan setelah kita beroperasi melakukannya, Iya, hitungan iya. jamnya itu kan bukan Iya. dari Bukan. Jadi misalnya kita udah beset dari jam 1 sampai jam 3 misalnya. Ya udah, waktu kita cuma 1 sampai 3 itu plus dari mulai kita memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai mengubur itu biasanya 2 jam itu waktunya. Ada biaya ekstra nggak Bu kalau kita kelewatan? Iya lah. Kayaknya iya. Mereka kan selalu di sini semuanya serba uang. Setengah jam aja paling 10 itu menit sejam aja, ya. 10 menit aja udah bayar. Iya, makanya mungkin setengah jam juga dihitungnya mereka sejam. makanya mesti uptight. Waduh, demikian ya Bu ya. Sekarang kita ke memotong kain kafannya. Ini desainer masa depan kita Bu ya. Nanti baju-baju kita yang bling-bling, yang apa kita tinggal Bu. Cuma Kita satu warna. cuma Pakai ya, Bu. ini. Cuma satu warna ya. Itu aja ya Bu ya. Mohon maaf batin ada kurangnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan monggo. Kamu Ibu-ibu kainnya kalau bisa yang lebarnya jangan 2 meter ya, paling enggak 1,5 meter. Kalau lebarnya 1 terlalu lebar, kalau 1,15 terlalu pendek lebarnya. Jadi yang pas itu 1,50. Ini berapa ini? Ini kayaknya 1,50 ini. Saya pegang mikrofon aja deh. Karena kita bikin lapisan pertamanya ya Bu. Ini untuk ukuran L ya. Apa L? Apa XL? Ukuran kita dulu ya. Yang M ya. Panjangnya. Panjangnya. 2,7. Tapi kalau di ini udah pas, ini udah 2 meter. Satunya kalau Coba yang lain bisa nggak? Lucu, yeay. Sekarang 1,8 saya ukur dulu. Mau berapa? 1,8 tuh sampai sini nih. Nah, terus kemudian Untuk roknya 1,2. Jadi potong 3 kali 2,7. Sini Mbak, betul itu tarik tuh. 1,2. Tadi ini berarti XL apa ukuran apa nih? Ukuran apa nih? Ini ukuran standar. Kemudian untuk talinya 5 Bu, talinya Bu. 5 tali. Berapa? Segini aja. 2 ruas jari. Masih 2 cm. 2 ruas jari. Itu kalau ditarik beneran nggak sih? Pas gitu? kenapa? Kalau ditarik dia beneran pas? Sesuai alurnya? Lebih pas kalau ditarik gini daripada digunting. Oh gitu. Urutannya. Jadi 2 di bawah untuk pembungkus seutuhnya. Kemudian bajunya. Baju dulu. Kemarin itu salah taruh Ya. kemarin. Agak kesini lagi. Karena ini kepala, itu betul kepala di sini. Kepala di sini dan ininya, necknya di sini. Terus setelah baju, roknya. Ini sorry, kerudung dulu. Cuma tante yang ngelapor. Kerudung dulu. Nggak pakai ini ya. Bajunya ini harus di bawah baju.
Oh, kerudung. Sebenarnya kerudung dulu, habis kerudung terus baju. Ini. Sini. Nah, ini kan ininya ya, apa namanya? Lehernya. Nah, kalau untuk baju kita lobangi dulu. Di sini. Ada Bu, kalau di Indonesia itu di sini dilobangin. Kita dilobang aja. Nah, terus ini ditarik ke atas. Sini coba satu lembar. Ini dari ke atas, di sini dilobangi. Tapi kalau kita kan mungkin agak susah kan nyari. Kalau sudah digunting di tengahnya, buat kita yang mandikan itu paling gampang. Jadi kayak boneka gitu. Jadi kita potong dari sini Kak, potong dari tengah. Kemeja gitu ya. Nanti berdiri di sini. Ya penghitungnya. Kira-kira. Satu lagi, jangan lapis. Satu lagi Kak. Iya, satu lapis. Tadi udah tak gunting sedikit. Satu lapis. Oh, yang ditambahin tuh. Bismillah. Iya, sampai sini Kak. Ya praktis ya. Iya. Sampai lapis. Terus ini kita kayak bikin boneka kecil, waktu kecil lah Bu, kita bikin lubang sini. Warnain ya. Selesai enggak lo, Mbak? Pentingan itu aja deh. Yang lihatin ibu-ibu jadi pada tahu nanti kalau Siapin sendiri kan. Bu dilihat dulu, nanti kalau ini baru ini pasti insya Allah di posisi ininya dia miring ke sana, ini ke sini disambung langsung dengan jariknya. Oh, begitu dulu untuk disilangin. Langsung silangin, Oke. langsung. Maaf ya, Mbak. Enggak apa-apa. Ini kan Kanisa ketutup ini ya. Kalau ini kepanjangan lebih bagus daripada kita kalau kependekan. Nariknya susah karena kan lain itu kan berat ya. Jadi bisa diginiin, ini bisa ditekuk, ini bisa ditekuk gini. dimodelin. Bisa juga dimasukin terserah. Yang penting dia nanti nggak harus kelihatan rambutnya ya. Nah ini gini Bu. Kan kanan, sini ya. Ngantuk ya. Nanti kebablas Bu. Nah Bu ini gini, nggak ini di bawah. Langsung Langsung ke bawah. Ini langsung ke bawah ini ya lehernya ya Bu. leher. Satunya juga demikian. Langsung ke bawah leher. Diikat di sini cuma ikat satu kali cukup. Jadi dia kalaupun dia nanti dipindah dari tempat ini ke mana ke peti, dia nggak ada goyang. Jadi dia tetap live. Di belakangnya dikit. Diangkat gini, diangkat bangun. Nggak usah diikat. Gimana ya tangannya? Posisi tangannya tetap Sehat. sedekat. Tapi bisa 6 itu di mana aja? 5. 5 itu di mana aja? Kepala. Kepala, dada, ini, kaki bawah juga. Bawahnya. Kakinya harus dimasukin rapat. Ya, gitu, betul. Terus? Karena Maaf untuk ya, ngikatnya Bu. itu biar Ini suami udah nggak boleh cium lagi. Suami jangan ya. Tahan kepalanya. Jadi kapasnya bisa tarik ke sini tuh. Tuh, gini. Jadi yang kelihatan cuma ini aja. Sini ke sana. Itu masukin dulu yang rapi. Terus Ayo, masuk lagi. Bawa kakinya. Bawa kaki sampai najis. ya put it stop Iya. Ya. Belum. Kanan dulu. Kayak sini. Masuk sana dulu. Sebentar, ini sebentar. Cek dulu. Kayak mumi. Satu-satu. Jadi Yang kanan, yang kiri. Iya ada mumi. Diginiin dulu tuh. Ini kamu mesti buka semua ya. Bukan mesti, karena kan ada yang terakhir ada anaknya atau suaminya mau lihat. Pinggang. Ya pasti pinggang ini. Ini